Selamat pagi. Be strong, Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB. Oke, saya diberi kesempatan sama Pak Benny untuk kesaksian di pagi hari ini. Sebenarnya saya pertama kali untuk Go Chapter. Jadi saya juga maaf sekali kalau ada kata-kata yang belum sempurna untuk saya untuk kesaksian ini. Saya berusaha sebaik-baiknya. Ya, saya Witiong, tinggal di Gading Serpong, dari DKI 5 sebagai chapter presiden di GSS, Golden Spring Serpong, Golden Group, istri 1, anak 3. Saya mau kesaksian kebaikan Tuhan dan campur tangannya dari Tuhan. Tahun 2017 adalah tahun yang paling berat bagi saya, harus resign dari company, melepaskan posisi saya sebagai direktur utama, jadi sebagai pemegang saham. Disebabkan oleh masalah pajak. Harus melepaskan semuanya, income udah salary dari company udah nggak ada, jadi saya andalkan dari dividen tahunan. Waktu bersamaan, anak saya juga resign dari perusahaan yang dia kerja di Malaysia, itu perusahaan Google. So, kerjaan itu sangat memberatkan bagi dia, itu nggak ada waktunya untuk pelayanan. Jadi dia ada minta izin ke kita untuk pulang Indonesia. Padahal waktu itu saya juga udah lagi berat-beratnya. Tapi dia minta tidak nyaman lagi, ya saya izinkan pulang juga. Padahal dia di Malaysia itu pelayanannya luar biasa di gereja, di WL, di musik, dan sharing firman Tuhan. Sesudah dia pulang, dia lagi cari kerjaan, tapi susah juga dapat. Berhubung dia itu lulusan psikolog, jadi harusnya jadi HDR atau apa gitu kan. Tapi sama sekali belum dapat kerjaan, dia tunggu 3 bulan, akhirnya dia minta lagi untuk lanjut kuliah. Saya pikir dia mau minta lanjut kuliah ke psikolog, ambil S2. Tapi dia mintanya ke teologi. Ada satu waktu, saya sama teman lagi makan di restorannya Rudy Yap. Pas kebetulan Rudy Yap ada bersama temannya juga makan. Kita jadi kumpul satu meja. Kita sambil sharing, sambil ngobrol. Temannya Rudy Yap langsung jelaskan bahwa ada satu anak yang di Malaysia kepingin masuk teologi, tapi tidak diizinkan sama orang tuanya. Pelayanannya luar biasa katanya di gereja. Dari ngomongan tersebut, saya teringat, wah ini kayaknya anak saya. Saya tanya ke temannya Rudy, itu namanya si A. Dia bilang, iya. Langsung Rudy perkenalkan dia bahwa dia itu seorang boksu, mentor anak saya. Luar biasa itu campur tangan Tuhan, itu sampai Tuhan menegur dari boksu ini ke saya, seperti yang dia sampaikan, seperti yang di dalam Matius 22 ayat 14.
Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dari ngomongan tersebut, itu satu teguran bagi saya harus saya ambil bahwa itu memang panggilan Tuhan. Anak saya itu, dia permintaan ini yang masuk teologi ini adalah yang kedua kali. Pertama, waktu dia lulus SMA. Saya pikir di SMA ini merupakan baru terbentuk orangnya, kayaknya ikut-ikutan. Jadi saya paksa dia sekolah di Malaysia untuk masuk psikologi. Tapi permintaan kedua, saya juga udah bagaimana ya, harus mau tak mau juga harus saya izinkan. Saya izinkan, oke lah kalau gitu kamu mau sekolah teologi, daftar aja. Kan di Indonesia banyak sekali. Dia bilang, enggak, saya mau ke Melbourne. Wah, gambaran tersebut itu luar biasa, paling sakit bagi saya. Papi udah nggak ada penghasilan, tapi kamu tetap mau minta sampai ke Melbourne. Biaya hidup ke Melbourne itu berapa duit? Sedangkan adik kamu masih mau melanjut kuliah nanti. Dia bilang, Papi, mengalirkan saja. Pasti campur tangan Tuhan terjadi. Jadi dia dalam ayat yang ada di Mazmur 11 ayat 24. Karena itu aku berkata padamu, apa yang kamu minta dan doakan, percayakan bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberi kepadamu. Jadi dari situ saya izinkan juga. Oke deh kalau gitu, pergi urus visa dan daftar kuliahnya. Betul-betul dia udah daftar semua, dia udah terima. Di Melbourne, waktu tahun pertama dia masuk, itu dosennya itu kasih dia percobaan, jadi pelayannya di gereja, pelayannya di pastornya, untuk memasak, menggosok bajunya pastor, semua dia kuasain. Sampai pastornya bilang itu, anak ini kita butuhkan untuk pelayanan di gereja kita. Dari situ, waktu kuliah tetap dia kuliah, waktu hari free-nya dia itu dapat gaji dari gereja. Jadi saya menanggung dia biayanya lebih kurang setengah tahun. Seterusnya dia dapat income dari gereja. Cuman saya nanggung uang kuliah dia. Waktu tahun 2000, dia lulus di tahun kemarin, jadi hamba Tuhan. Sekarang dia bantu dosennya untuk jadi pengajar dan jadi asistennya pastor di situ. Ya, mungkin kesaksian saya ini sampai di sini. Terima kasih semuanya ya.